itu kan yang lagi banyak tuh case-nya, yang lagi booming tuh itu telat nakal. Nah itu biasanya kenapa? Kayak udah nikah gitu kan, udah punya anak, lo mau ngapain lagi? Kayak nggak bisa anteng gitu di rumah ngurus anak. Oke. Tapi lu pernah gak sih dikecewain sama cowok? Oh pernah. Pernah. Ini berarti keras nih ngomong. Berarti sering nih kayak gini. Dalam ini. Dalam kayaknya nih. Gue pernah diselingkuh sama 17 perempuan. Dulu ya, dulu Kalau ya. misalkan nggak pakai hati, nggak pakai komunikasi yang intens, itu ya namanya cuman cerita satu malam. Jahat banget dong kalau kayak gitu. Tapi kan nggak dilakuin ke pasangan hidup, dilakuinnya ke melampiaskan ke yang lain. Jadi gitu. dia kalau gue ya dulu nggak mau pasangan hidup rusak, jadi gue ngerusak yang lain yang udah rusak. Hai guys, balik lagi sama aku Yasmin sebagai host di sini. Balik lagi di BAB, Bincang Alam Berbeda. Aduh, Bang. Dibaca kita, Bang. Posisi kita diambil. Iya, dibajak sama Yasmin. Aduh, baru kemarin dia muncul tapi aduh kita udah dibajak. Mohon maaf ya, itu baju kebesaran aneh tuh. Ini baju kebanggaan saya jadinya ya di sini ya. Lapak diambil. Iya, ini baju Kita kebesaran kemana? buat kita, kebesaran buat kita jadi kebesaran dia. Jadi kalian di sini posisinya magang kan? Aduh, iya. Kita jadi magang turun. Maaf saya di sini udah jadi staff. Maaf. Oh, jadi staff. Oke. Maaf banget. Cuman banyak terjadi sekarang tuh, orang-orang lama disingkirkan. Loh, gitu lah. Orang lama. Termasuk kabinet lama. Aduh. Kabinet di sana ya. Aduh, bahaya banget lagi. Di perusahaan sana ya, bukan di negara. Sebenarnya kamu mau apa sih? Gue di sini pengen intimidasi kalian. Kayak sekarang tuh banyak banget kasus perselingkuhan. Aduh. Kayak kenapa sih kalian tuh sebagai laki-laki gitu nggak bisa cukup sama satu perempuan gitu kan? Sebentar ya, kita tuh kadang menjadi korban juga loh, bukan sebagai pelaku. Aduh, bener kan? lagi. Iya. Coba korbannya gimana dulu nih? Ya di PHP-in. Kan jarang kan ada cowok itu yang speak up kalau kita tuh pernah sering banget di PHP-in. Terus akhirnya kita mencari pelayaran ke cewek lain. Itu kan salah nggak menurut lo? Salah. Dong? Oh, berarti dia cowok lemah. Iya. Lemah. Itu maksudnya. Kalau gua tuh, aduh, ntar bini gua nonton. Nah, tapi bener juga ya, namanya cowok tuh sebelum ada keseriusan, itu pasti dia seleksi, menyeleksi dan Yes, dia pasti benar. bermain di tamannya dia. Gitu, mana nih yang asoy, Istilah mana kata nih yang gay boy, mana nih yang bisa mana nih yang enggak, mana yang buat temen dong. Itu pasti yes. dalam perjalanannya cowok tuh harus begitu ya. Istilah kata terberjaring lah. Iya. Terberjaring dalam arti positif ya, bukannya Iya. negatif ya kayak gitu. berbanyak Karena cabang. kita Jangan- mencari hal yang cocok sebenarnya. Bener, jangan sampai pas udah serius, udah getting married baru nyari sana kemari pelarian, itu nggak Itu boleh. telat nakal namanya. Telat nakal. Itu sebagai cowok kayak gitu. Nah, itu kan yang lagi banyak tuh case-nya, yang lagi booming tuh itu telat nakal. Nah, itu biasanya kenapa? Kayak udah nikah gitu kan, udah punya anak, lo mau ngapain lagi? Kayak nggak bisa anteng gitu di rumah ngurus anak. Itu ada dua. Kenapa tuh? Telat nakal itu mungkin dia baru kaya, akhirnya dia baru punya budget buat nakal. OKB. Itu KB. bisa tuh. Itu bisa. OKB. Oh iya. Atau mungkin dia menemukan sesuatu yang nggak pas di keluarganya, bisa jadi kayak gitu kan. Iya. Ini bukan berarti mengiyakan ya atau membenarkan, tapi itu emang salah. Tapi itu mungkin salah satu penyebab kayak gitu sih. Bisa juga, ada juga cowok yang mentalnya tuh down gitu ya. Maksudnya down tuh ketika dia nggak bisa ngelawan istrinya gitu. Jadi dia kayak sebenarnya kepala keluarga siapa sih? Ada juga beberapa yang begitu, teman-teman gue tuh. Jadi istrinya yang take control gitu kan. Oh, alpanya jadi Alpanya, istrinya. terus si kebalik. cowoknya ngikut-ngikut baik gitu. Padahal SSI lah. jadi manut gitu ya. jadi manut, Iya. ada juga yang begitu. Ada juga yang tipikal ya emang dia bad boy aja seumur hidupnya, itu ada juga. Iya, terkadang SSI itu malah lebih ini nggak sih, menyakitkan nggak sih? Di luarnya kelihatan kalem, baik-baik aja, tapi ternyata sih. ketika terbongkar tuh Busuk. Iya bisa aja kayak itu sih ya. Sakitnya lebih kayak gitu sih. Kayak gue tuh Iya, bingung banget ya. Termasuk bokap gue. Oh. Kenapa? Kayak gue tuh gak percaya sama laki-laki hidung belang zaman sekarang kayak. Tapi gue percaya sih sama pacar gue. Pacar yang mana nih? Pacarnya ada berapa? Satu. Satu. Kalau pacar gue nonton, Oke. Tapi lu pernah gak sih dikecewain sama cowok? oh pernah.
pernah. Ini berarti keras nih ngomong, berarti Ih. sering nih kayak gini. Bang. Dalam ini. Dalam kayaknya nih. Gue pernah diselingkuh sama 17 perempuan. Ih, terbaik. 17 Gila. perempuan. Oh, Iya, berarti Jadi cewek kayak si cowok ini selingkuh sama 17 cewek yang berbeda-beda. cowok yang sama. Cowok yang sama. Kamunya nggak tahu. Gak tahu itu orang mainnya licin banget, Widih. coy. Kayak belut gitu. Berapa lama tuh? Itu gue pacaran 4-3 tahun gitu. Keren banget tuh. Iya, Tapi, emang keren nah, banget. Yang gue heran 17 itu ketahuan semua langsung kah atau bertahap? Bertahap. Jadi kayak setelah dulu tuh gue kan agak-agak kayak couple goals gitu kan, agak-agak famous gitu kan. Sorry banget. Terus banyak lah yang support gitu. Terus si cowok ini kan emang gue nemenin dia dari dia punya Vario sampai sekarang dia udah punya Mercy. Terus Wih. ya terus cabangnya di mana-mana coffee shopnya. Nah dari situlah dia berulah gitu sih. Benar kan? Oh. Ketika Mm-mm. punya duit semua berbeda. OKB seleranya bukan gue lagi. Tahta wanita. Tapi selingkuhannya tuh, aduh, maksudnya dia kalau mau selingkuh ya yang oke gitu. Ini sama live streamer Bigo, coy. Oh, barangkali dia nggak main hati kali, cuma buat pakai pakaian doang. Bisa jadi. Oh Atau ini mungkin terkadang cowok ini menurut PV gue ya, terkadang memilih cewek yang menurut orang itu looknya malah downgrade, itu terkadang dia nyambung sama ngomongnya. personality. Oh. Nah, cowok lu gitu nggak? Atau Enggak. mungkin gue nggak tahu. Enggak, dia emang kayaknya nyari barang disposable aja. Oh, Sekali pakai. oh gitu. Oh itu nggak termasuk kategori selingkuh dong? Selingkuh lah. Masa sih kalau Kan kayak lagi relationship sama gue, terus dia berhubungan sama orang lain sampai berhubungan yang sejauh itu, emang gak selingkuh ya? oh kalau dulu zaman saya masih muda asik. Oh, Dulu berarti ya, sekarang dulu Kalau udah- misalkan nggak pakai hati, nggak pakai komunikasi yang intens, itu ya namanya cuman cerita satu malam. jahat banget dong kalau kayak gitu. Tapi Kan nggak dilakuin ke pasangan hidup, dilakuinnya ke Melampiaskan ke yang lain. yang lain. Kayak Jadi gitu. dia kalau gue ya dulu nggak mau pasangan hidup rusak. Jadi gue ngerusak yang lain yang mau udah rusak. tapi Nah. itu jahat banget sih. Mm-mm. Emang tapi emang cowok tuh harus ini ya, harus melepaskan gairahnya gitu ya. Tergantung dia di dunia mana gitu kan. Iya sih, Kalau dulu tentang pergaulan sih sebenarnya. Saya suka adventure ya, jadi ya emang harus di Explore. explore. Aduh. Tapi pada akhirnya at the end of the day itu istri tahu, dan disitulah keputusan untuk memilih dia gitu kan, dengan segala keterbatasan dan juga keburukan dia nerima gitu. Begitupun sebaliknya saya nerima dia. Itu sih yang harus dijunjung tinggi kan. Betul. Jadi kesalahan-kesalahan yang lampau kan ngapain orang juga nggak pakai hati kan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah dapet istri nih, kayak banyak kan case-nya. Boleh sebut nama gak sih? Boleh. Sebut aja. Iris Wulur yang TikTok. Oh. Yang bening banget Oh iya itu. iya. Iya, kayak dia secantik itu, sesempurna itu. Mhm. Terus diselingkuhin sama selingkuhan yang menurut gue biasa aja gitu. Dan mungkin dari segi cover biasa aja ya. Cuma maksudnya kalau udah berumah tangga udah selama itu, lo mau ngapain lagi sih? Mau cari apa lagi gitu loh. Kayak bingung gak sih? Sama itu sih yang kasusnya DJ cancel itu. Oh, di di cancel. Kalau- DJ beruang ya, DJ beruang itu ya. Itu maksudnya. Kalau DJ beruang tuh masih main-main lah ya. Itu sih Kalau- main bodoh sih menurut gue sih. Iya. Tolol loh jatuhnya. Iya sih kayak. Jadi penebar benihnya nggak safety aja. Aduh itu tergantung jam terbang sih. Cuman kalau kasusnya udah punya istri terus istrinya cakep, dia selingkuh sih pasti ada yang something wrong di. Iya, ada hal lain sih. Kadang ya, kan mungkin bagi kita kelihatan wah sempurna segala macam. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi mungkin ketika di rumah tangga yang dominan itu adalah istrinya. Mungkin kayak gitu. Jadi dia jadi hal yang kedua. Kan bagi cowok itu ya biar bagaimanapun dia nggak mau jadi yang kedua, dia harus jadi pemimpin di sebuah keluarga. Kayak Iya, gitu. banyak hal sih. Secara natural kayak gitu sebenarnya. Oh jadi cowok tuh kayak harus punya pride gitu ya dalam Harus rumah pride tangga kayak kayak gitu. gue nih pemimpin, lo nggak bisa ngatur gue gitu. Bukan gak bisa ngatur, tapi minimal dia menghargai sebagai pemimpin. I see. Itu sih kayaknya sih komunikasi bang ya. Komunikasi sih, karena cowok tuh simpel sebenarnya. Hmm. Dia cuma butuh disayang sama dikasih makan. Kalau udah dua itu tercukupi tapi masih cari yang lain, Itu berarti ada something wrong. tapi kan nggak bisa nyalain itu aja dong. Emang karena bisa jadi cowok yang nggak bersyukur. Iya, Bisa. bisa jadi. Sama kayak misalnya orang hobi mainan.
mungkin pas zaman dia masih berusaha mencari uang, dia tuh nggak kesampaian membeli mainan impian. Ketika udah punya uang segala macam, dia punya impian dan dia mampu beli itu. Nah, mungkin sama halnya sama orang itu kayak gitu, cowok-cowok yang mencari cewek lain. Mungkin saat itu dia nggak punya modal buat pacarin cewek impiannya, akhirnya ya udah yang mau nerima sama dia ya udah dia nikahin kayak gitu. Iya banyak hal Nah, sih. kayak gitu. Makanya sebenarnya kadang suka nggak setuju ya ketika para istri itu mengomentari hobi cowok. Oh, itu gue juga gak setuju sih. Soalnya itu bisa jadi hal yang positif kan, kayak gitu Iya. kan, pada yang lain kayak gitu. Iya, kayak termasuk dalam hal pacaran pun menurut gue perempuan gak boleh terlalu ngekang sih. Kayak biarin aja cowok lo kayak mau lari kayak mau melanjuti hobinya atau mau explore apapun tuh gak perlu dilarang sih. Asal jangan hobinya pijet. Kalau pijetnya beneran pijet nggak apa-apa. Oke. Yang bahaya kan ada plus Pijet ya. gini, plus gini kan. Itu maksudnya ada ekstra tambahannya. Ekstra gitu kan. tambahannya. Cuman memang nyatuin. Tapi Batuk. Karena ada juga case nih. Teman gue pernah jadi dia itu tuh tukang mabok mau ngerokok kan. Dapat istri yang soleha tuh. Terus ketika ada menjalin rumah tangga, dia ngerasa kenapa gue cuman hal ngerokok doang gitu, dibatasin terus nggak boleh ngerokok lah, harus berhenti segala macem. Akhirnya dia ketemu teman kantor yang pas, dia bisa ngerokok bareng sama mabok bareng. Akhirnya dia cerai. Gimana gara-gara gitu doang bisa loh. Oh, ngerti. Sesimpel itu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya terkait rokok ya, itu kan bagus juga maksudnya buat kesehatan si laki-lakinya. Care gitu. Emang laki-laki aja sih menurut gue zaman sekarang ya. Jujur gue pun sebenarnya takut banget sih buat nikah. Oh gitu. karena Karena bokap gue pun kayak gitu ya. Pertama dari internal keluarga gue aja kayak gitu. Terus kayak zaman sekarang cowok-cowok tuh banyak banget ya yang hidung belang. Ya termasuk yang case kemarin tuh ya. si Mr. P itu ya. Mr. P. Nah, tapi gue nanya personal, sebagai cewek, lo ngelihat tingkah laku si Mr. P dan si DJ yang menolong si cewek itu gimana? Menurut gue kayak gimana apanya dulu nih? Oke, dari sudut pandang cewek melihat lu ke Mr. P dulu deh. Gue penasaran. Mr. P itu yang Hello. gue Hello. Iya, kalau gue ngelihat dia NPD banget sih. NPD, maksudnya? Iya, narcissistic personality disorder ya. Okay, Terus abis itu kayak mungkin dia tuh ada rasa pride dia tuh kayak ditolak gitu loh. Dia kan ditolak buat merit kan. Padahal kayak udah discuss, udah pengen nikah, tapi ditolak jadinya ngancem-ngancem gitu. Sampai ngebuat grup WhatsApp itu ya. Iya, gitu sih kayaknya. Dia merasa terhina mungkin ya, atau kayak Jing, gue udah effort nih pengen tanggung jawab, tapi lo nggak mau gitu. Sebenarnya kan effort tuh nggak cuma sekali ya. Iya, faktor sakit hati mungkin ya, tapi itu lo nggak gentle banget sih. Lo nggak gentle banget sumpah. Gue benci banget sama laki-laki yang kayak lo hidup lo kurang apa anjir. Lo dikasih perempuan yang menurut gue itu udah prestasinya sih ya. Kayak dia udah main film di mana-mana, cantik iya. Kayak lo nyari apa lagi? Kayak lo nyebut, gue nggak terima banget dia nyebut sensi aja kayak senci anjir. Aduh. Pas dia kan depresi ya? Iya. Itu ngantuk men, gue nontonnya. Ngantuk banget. Enggak, itu kampung coy. Itu kampung. Sensi coy. Sensi gue. Jangan lo sebut senci. Senci ya disebut ya. Iya senci. Senci. Astagfirullahaladzim. Kata gue. Iya. Itu dia belum dewasa sih kalau kubik menurut kayaknya nyebut kubik ya kubik. Oke. Nah, kalau lu memandang si cewek itu, gue mau next cewek itu. Wah itu aduh gue gak bisa. Intinya semangat aja sih. Semangat aja. Ya gue pengen semangat aja sih sama ya mungkin di luar dari kesalahan dia, ya kita sebagai manusia tetap lah ya harus berempati. Ya kita semua tidak menormalisasikan hal itu ya. Cuma ya semangat aja lah. Semangat aja. Gak bisa berkata-kata banyak. Oke. Sedih sih kalau dengernya. Ketemu yang pas ya sekarang ya. Untung ketemu yang pas. Iya sih. Gue salut banget sih sama cowok yang sekarang. Parah. Tapi sih yang gue lihat ya, kadang itu bahaya sih buat mereka berdua. Karena saat ini mereka tuh terlalu diglorifikasi. Nah, ketika ada satu kesalahan dari mereka, itu pasti bakal jatuh banget sih. Makanya mereka tuh harus hati-hati menurut gue tuh. Iya sih. Yang menurut gue, yang gue lihat tuh sosmed itu terkadang bisa naik banget, tapi ketika dia berkesan itu jatuh banget. Iya, bisa jadi kadang bumerang mental health ya. bisa
kena gara-gara sosmed ya. Iya, parah Iya, banget, men. parah. Banyak sih orang yang gila kan karena sosmed. Parah. Hidupnya terusik, terganggu. Makanya sekarang di Amerika tuh anak-anak Gen Z-nya tuh udah pindah ke handphone monolog lagi kan. Oh iya. Polyphonic, iya. Karena gangguan Handphone mental jadul tuh itu. tinggi banget. Jadi mereka oh, fucking shit lah. HP-HP yang sekarang gitu mereka pakai yang polyphonic. Cuman telepon, SMS kayak dulu. Udah mulai tren. Zaman kita dulu gitu kan. Yoi. Iya, tetap menarik kehidupan ini loh. Iya, tapi sekarang kalau gue pikir zaman dulu indah juga ya. Tapi yang gue rasain ya ketika gue ngerasain dunia gadget segala macam, terkadang apa ya produktivitas itu malah jadi terhambat gitu. Iya. Karena kita ketika sekali scroll, apalagi gue juga lagi mendalami medsos ya, itu malah jadi terpaku berjam-jam loh. Nah, lu gimana? dopamin, Dopamin. Dopaminnya lumayan tuh. Iya sih. Kayak kalau misalnya sekarang tuh apalagi TikTok ya. Mm. Kalau scroll TikTok tuh gak berasa sih. Kayak tiba-tiba 3 jam, 2 Iya. jam. Itu ngerusak otak sih bahaya emang banget. sih. Bahaya Branded banget. istilahnya ya, branded Iya. ya. Nah, tapi kadang kalau buat anak zaman sekarang ya, kan gue punya anak yang umur 8 tahun. Apa gen apa? Gen Alpha ya, Gen Alpha. Dia itu terkadang emang ada jeleknya adalah ketika dia tuh jadi susah fokus. Nah, tapi bagusnya adalah ketika dia mempelajari sesuatu itu dia jauh lebih paham kayak gitu. Iya. Dari segi bahasa Inggris fasih banget sekarang. Oh wow. Terus dari istilah-istilah, kan dia suka sama hewan sama dunia desain ya, desainnya itu dia paham banget kayak gitu. Bahkan yang gue nggak tahu dia jadi tahu gitu. Tapi efek negatifnya adalah terkadang dia nggak fokus karena terlalu banyak informasi yang Iya, didapat betul. dari Iya, itu. benar-benar sih. Ya ada plus minus lah ya. Ya tergantung plus kita minus itu. sih sama perkembangan teknologi. Oke, kembali lagi ini ada gangguan ya. Ini kan kita BAB terus karena kita lagi nggak ngebahas hantunya ngambek guys. Iya. Jadi ini bincang alam ya berbeda aja nih alam Berbeda. yang lain. Kita lagi Berbeda. ngebahas ini ya apa namanya pemikiran laki-laki dari Pemikiran sudut laki-laki pandang nih. laki-laki dan perempuan. Iya, bukan alam baka lagi ya guys ya, udah Iya. ganti. Ya itu kayak gitu deh, kita kembali ke lu sebagai memandang cowok itu gimana? Kan katanya lu juga sebagai cewek pernah bokap lu juga ini kan, pernah ini kan. Nah, sekarang lu memandang cowok tuh gimana sih? Trust issue banget sih. Posisi banget. Trust issue banget dan gue anaknya cukup selektif ya kalau sama laki-laki. Iya. Nah, Karena terus pertimbangan lu menerima cowok lu Yang terakhir ini terakhir ini? karena dia green flag banget. apa tuh green banget. flag? Taunya susu prison flag ya? Oh iya. Kita bapak-bapak nggak tahu. Iya, coba explain. Iya, Red dia- flag saya tahu. Green flag tahu. Green flag tuh ya mungkin Green flag. tahu secara tapi detail gimana sih? Green flag tuh dia tuh cowok yang bener-bener produktif, olahraga, kerja, Oke. terus weekend ya main sama aku, terus low profile Kita juga. dulu main tuh apa tuh? Nice. Konteks jalan main. ya jalan. Oh main ini padel. Main Oh. padel, terus produktif sih olahraga, terus Oke. kayak ya udah waktunya buat keluarga, family man, terus gentle juga. Oh usianya lebih tua dari kamu pasti. Iya, dia umurnya 28 ya. Oh beda 10 tahun oke tuh. Iya terbaik. 28 ke ya lumayan jalan. Mateng Iya. udah mateng. Udah mateng. Iya udah matang, bukan setengah matang lagi emang. Iya. Tapi emang gue gak suka sih sama cowok-cowok Gen Z. Jujur gue pernah bukan pacaran ya, deket sama cowok yang emang ganteng banget. Nanti abis ini gue tunjukin deh. Seganteng itu kayak Zayn Malik, Arab ya. Muka Arab kan template ya. Tapi narsis banget coy. Oh. Gue gak suka sama cowok-cowok. Gue gak suka. Oh. Gue tuh suka sama cowok yang low profile, kayak ya udah lo ganteng tapi lo jangan pamer lah, maksudnya jangan narsis lah. Gue gak suka. Tapi berarti menurut kamu penampilan tetap nomor 1? Penampilan tetap nomor 1. Tadinya cowok gue stylenya gue nggak suka, tapi gue rombak. Oke. Berarti dia ada ini dong. Mau nirusin kamu ada? Udah dikenalin ke. Katanya sih ada, katanya ya. Cuma gue tuh nggak expect banget ya kalau sama laki-laki. Kenapa ya? Kan menurut gue laki-laki tuh kalau nggak tukang selingkuh ya tukang bohong. Ya, oh. Tapi benar gak? Kalian ngerasain gak sih? Itu sih di mindset alam bawah sadar kamu aja. Iya. Kalau bohong sih pasti semua orang pasti pernah bohong ya. Iya sih. Tergantung kita memanage kebohongan kita buat kebaikan kah atau buat kepentingan pribadi juga kayak gitu. Emang bohong ada yang baik ya? Ada Ada sih. Ada, Oh, banyak. baik.
Gitu. Tapi kenapa harus bohong? Ya, Karena supaya- untuk menjaga mental seseorang mungkin. Ah. Misalnya taruhlah seorang bapak, Mm-mm. dia itu baru aja kena PHK, padahal anaknya saat itu lagi seneng-senengnya dapat universitas. Mm. Nah, saat itu sebagai bapak, Mm-mm. gua harus memilih berbohong dulu nih kayak gitu. Minimal sampai anak itu udah bisa ngerti lah. ngerti segala macam, udah euforianya udah kelar, baru kita ngomong apa adanya. Kan itu bisa jadi bohong yang baik kan kayak gitu. Terkadang Iya hal-hal kayak sih. gitu sih. Iya sih, setuju Iya. sih. Iya juga sih. Kadang-kadang bapak tuh gitu kan, pengen rasa ya keluarganya aman gitu kan, padahal dirinya sendiri nggak aman. Ya mungkin lu belum ngerasain ya, tapi mungkin nanti ketika sudah Nanti. keluarga. Tapi kayak kalian nih laki-laki, kalian suka nggak sih ngelihat cowok yang narsis gitu? Tergantung konteksnya sih. Kalau misalnya as a public figure ya memang itu Iya, kerjaannya ya. Beneran. Tapi kalau misalnya enggak tuh yang kayak jalan sama dia tuh harus update kalau dia tuh di mana. Terus kayak selfie, terus bikin TikTok depan gue kayak dia. Gue aja yang cewek nggak begitu, coy. Sebenarnya itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau kita ngeliatnya sih biasa aja ya. Biasa aja. Selama dia nggak ganggu kita. Gitu Tapi ya. kadang kita juga suka kesel juga kan. Kita lagi yang bikin kesel adalah kita lagi serius dia malah kayak gitu. Itu yang Iya. buat kesel kayak gitu. Iya. Terus kayak dia tuh kemana-mana harus bawa sisir sama pomade. Itu aneh sih. Sumpah senarsis itu gila. Kayak padahal ganteng loh. Tapi kenapa sih lu narsis banget? Tapi ada temen gua, dia dideketin sama cowok yang tipe kayak gitu. Dia bener-bener memperhatikan penampilan dia sama ceweknya juga. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia itu suka sama cewek itu bukan suka sebagai pasangan, tapi karena suka sebagai mengagumi kecantikannya. Oh, Dan dia ternyata boti. oh itu juga banyak sih Banyak kan case-nya. kayak gitu Iya, kan. iya. Fun fact dulu gue juga dideketin sama Boti. Heeh. Tapi Boti dia tuh memang yang kayak dia ngedeketin gue biar formalitas dia aja. Kalau dia nih emang suka sama cewek dan emang kebanyakan Boti itu mostly temennya cewek kan. Iya. Tapi dia Botinya Boti ganteng coy, maskulin, terus dia nge-gym juga. Jadi kayak orang-orang tuh kayak nggak bakal notice kalau dia Boti. Nah benar nggak kalau boti katanya lebih ngerti perasaan cewek karena Ini bisa pembicaraan mengenal cewek. apa tuh? Iya nggak sih? Iya sih, sumpah dia ngerti banget sih. Gak tau mungkin memang agak gemulai juga kali ya. Iya sih kayak gitu. Iya. Oh, Boti gitu kalau udah tersinggung Wah banget. parah sih. Parah. Temen gua men, yang dulu tau nggak lo? Ada boti di kantor kita. Oh iya banyak tuh. Iya kesinggung sampai mau Nonjok, bukan ngebunuh. ambil gunting. Wah serem iya. banget. Ngeri banget itu. Ngeri banget sih. Iya. Ngeri Tapi banget. menurut kalian kalau Boti tuh dia ada gangguan psikis kah? Ada banyak pendapat sih. Tapi yang jelas kalau dari segi agama apapun ya itu emang jelas menyimpang kayak gitu. Tapi kalau gue sih sekarang menyikapinya justru jangan kita jauhi, tapi kita harus coba rangkul pelan-pelan. Kita tahu masalahnya, baru ya kita serahin ke yang ahli, kayak disaran ke psikiater segala macam begitu. Karena dulu gue jujur pernah di masa ketika gue ngeliat Boti, gue musuhin banget men, gue bully Iya, iya. habis-habisan. Tapi pada nyatanya mereka malah lebih kuat Lebih dengan kuat sih. Mentalnya. dengan dengan prinsip dia kayak gitu. Tapi ketika gue coba tahu dia kayak gimana, asal jangan terlalu terjerumus ya. Terus kita saranin buat ke psikiater apa, dia lama-lama sadar kayak gitu. Tapi in real life mereka tuh orangnya jujur semua sih. Iya, Iya, jujur-jujur semua. Belak-belakan gitu. belak-belakan. Iya. Enak sih dijadiin temen. Ada juga sih beberapa case yang dia Boti itu karena pernah dilecehin juga. Kayak lu cinta. Iya. Iya, Oh, dilecehin. itu dalam loh pas gue tahu ceritanya. Iya, Wah, itu sedih itu- banget. Oh, iya, pernah sedih syuting banget. bareng kita ya? Iya, itu cerita lu. Sedih banget sih. Sedih Ada banget. juga yang dilecehin sama bapaknya sendiri. Oh iya. Iya. Balik lagi ke psikologi Iya, ya. kadang Iya, traumatik itu psikologi. penting banget. Iya betul sih, gangguan mental. Oke, ini seru banget sih. Iya. Karena bajakan dari tapi kita benar-benar ngebahas alam yang berbeda ya Iya. dari yang kita bahas sebelumnya kayak Ini gitu. sih lebih ke alam yang sangat dalam. Kalau kamu suka nih tentang konten gini, komen di bawah, siapa tahu, atau mungkin ada saran ngebahas apa, Iya, boleh boleh banget. banget guys. Iya. Buat yang Feel punya free.
buat yang punya banyak masalah jangan lupa hubungin kita Iya. bahas ini. Dan follow akun kita bertiga nih di sini. Oke, silakan Closing. Oke guys, udah selesai kita ngebajaknya ya kan. Nanti kita bakal lanjut lagi jadi host di sini. Oke, buat kalian yang suka sama konten-kontennya, boleh banget kalian. Gak tau lagi lupa. BAB. BAB ya, oke. Oke, bye bye guys. Nanti balik lagi sama BAB. Balik Bincang alam. berbeda. Au. Au. Hai.